Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan, nama saya Juliano Muhammad Fadil, NPM 10001021724, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Dalam kesempatan sesi ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2020 dalam penetapan upah amil di Basnas Kota Bandung, yang dalam hal ini penelitian saya dibimbing oleh Bapak Muhammad Andri Ibrahim STM FSC dan Bapak Redi Hedianto SSC MH. Latar belakang masalah dari penelitian saya adalah tentang zakat, di mana di dalam zakat memiliki satu profesi yang di dalam hal ini mengatur tentang pengelolaan atau manajemen zakat yang disebut amil zakat. Amil zakat disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat. Menurut fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 bahwa pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai amil adalah pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi, dan menjaga harta zakat. Karena mereka termasuk dalam amil zakat, tegasnya mereka mendapatkan bagian atau hak sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka masuk ke dalam bagian dari asnaf tersebut, yang di dalam hal ini bagian yang didapat oleh amil sendiri adalah sebagai imbalan atau upah dari hasil kerjanya. Di dalam Basnas sendiri, Presiden Joko Widodo menetapkan gaji untuk ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Amil Zakat. Hal tersebut dikonfirmasi dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2020. Adapun isi peraturannya yaitu ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Amil Zakat Nasional yang telah memperoleh hak keuangan gaji dari negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Dalam rangkaian di atas, saya menyadari apa yang nantinya akan dikaji dalam hal ini sebagaimana yang terpikir dalam pikiran peneliti. Apakah peraturan presiden yang ditetapkan kepada amil zakat yang membuat amil zakat tidak berhak menerima haknya dalam amil sudah sesuai dengan hukum Islam, di mana dalam hal ini seharusnya upah amil zakat sendiri diambil dari harta zakat sebagai hak atas asnafnya. Rumusan masalah dari hal ini adalah bagaimana aturan upah bagi amil zakat, bagaimana hukum upah bagi amil zakat di Basnas Kota Bandung dalam Islam, yang bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem upah amil zakat dan untuk mengetahui hukum Islam soal penetapan upah amil zakat di Basnas Kota Bandung dari Perpres nomor 104 tahun 2020. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian yang penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Penulis mencoba menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana pendekatan ini bersifat kepustakaan yang didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka, studi literatur, atau bahan sekunder, di mana di dalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, data tersier baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan bahan-bahan yang lainnya yang menyangkut kepada pembahasan dalam penulisan hukum. Lalu dari pembahasan dalam kitab ini, dalam kitab Al-Misbah karya Quraisy Shihab membeberkan persoalan berapa hak bagian dari amil zakat itu sendiri. Beliau menambahkan bagian dari pengelola zakat mengikuti dari beberapa kalangan ulama. Menurut Imam Syafi'i mendapatkan 1/8, sementara Imam Malik berpendapat bahwa bagian mereka disesuaikan dengan kerja mereka. Ada pendapat yang lebih baik yaitu tidak mengambil dari dana zakat tapi menggunakan dana kas negara. Lalu apa tafsiran dari amil sendiri? Menurut Ibnu Katsir, pada ayat tersebut didefinisikan sebagai orang yang mengatur pengelolaan zakat dari awal sampai akhir. Beliau menambahkan bahwasanya amil berhak mendapatkan harta zakat itu sendiri kecuali kalangan dari kerabat Rasulullah. Dalam hukum 4 mazhab, persoalan tentang upah atau hak amil sendiri bisa dibilang berbeda, di mana mazhab Syafi'i mengatakan harus mendapatkan hak, tetapi dengan mazhab Ahnafi yang lain dan ulama-ulama yang lain mengatakan tidak perlu dapat. Persoalan sejarah amil pun cukup berbeda dari zaman Rasul hingga kontemporer tentang hak amil itu sendiri, di mana saat zaman Rasul itu masih menggunakan pembagian yang lafan asnaf, tapi dengan seiringnya zaman setiap pemimpin memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Soal peraturan presiden sendiri di Basnas Kota Bandung yang sudah diterapkan dengan adanya peraturan terkait bisa dikatakan benar, yaitu amil sudah mendapatkan uang dari negara, tidak lagi mendapatkan haknya atas harta zakat atau atas hak asnafnya.
Lalu bagaimana persoalan peraturan ini? Apakah sudah sesuai dengan hukum Islam? Dalam hal ini penulis mewawancari Bapak Panji Adam SSC MH, seorang sivitas akademika dan Dewan Pengawas Syariah, serta penulis dari buku-buku yang berkaitan dengan aspek hukum syariah. Beliau memaparkan tentang ayat daripada surah At-Taubah ayat 60 yang berkaitan dengan asnaf, bahwasanya ayat tersebut memiliki sifat ansis. Ansis itu adalah skala prioritas sama beliau. Boleh jadi negara tersebut memiliki amil yang sudah berkecukupan hingga sebenarnya pembagian hak amil sendiri bisa dikatakan tidak perlu, apalagi mereka sudah mendapatkan upah dari negara. Beliau memaparkan, menurut para ulama, termasuk Abu Ubaid Al-Qassam, mengatakan bahwasanya sistem asnaf zakat ini sifatnya istihadi, yaitu tergantung kebijakan dari pemerintah. Tidak ada dalil khusus sebetulnya, dan ini semua sebenarnya kembali kepada kebijakan pemerintah, di mana hal ini berkesinambungan dengan kaidah fikih yang mengatakan tasarruful imami ala ru'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya. Kesimpulannya, pada dasarnya, penetapan upah amil zakat menurut Islam sangatlah bervariasi. Jika kita mengambil dari berbagai sumber hukum Islam, pada hakikatnya Rasulullah memberi kebijakan sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60, di mana upah amil sendiri ini bisa dikatakan pada awalnya 1/8 dari harta zakat, dengan tidak lebih daripada asnaf yang lain sebagai imbalan atas jasa mereka mengerjakan tugasnya sebagai pengelola zakat. Namun, seiring pergantian zaman yang tidak selalu sama dengan masa Rasulullah, maka hukum persoalan asnaf zakat termasuk amil pun berubah sesuai skala prioritas atau istihadi dan kebijakan ulama dari para sahabat, tabi'in hingga kontemporer. Praktik upah di Basnas Kota Bandung yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2020 tentang hak keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota Basnas telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, di mana dalam hal ini pembagian asnaf tersebut bisa ditetapkan melalui ijtihadi ulama, yaitu umaro, pemerintah, dan tokoh agama. Dengan sistem ijtihadi, dengan ketetapan yang berlaku, hal ini juga disempurnakan dengan adanya fatwa majelis ulama yang menetapkan bahwasanya amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh dari gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. Adapun sekian, terima kasih untuk waktu dan tempat yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.